Hai, ketemu lagi sama saya Sigit Icino. Saya Yusuf atau Ucup yang dari Jepara. Oh mantap. Di Icino Traveler. Jadi Jepara aja guys, di channel Icino Traveler ya. Ya aku buat video udah lama banget nggak upload kan, udah 1 tahun lebih gitu. Karena pandemi juga. Mati suri. Iya betul Mati sekali. suri. Kayak wisata-wisata tuh ditutup semua gitu. Jadi Agak susah kesana. kayak pikir-pikir juga, misalnya kita pergi ke jauh-jauh terus tiba-tiba disuruh pulang kan, Buang-buang bensin. iya nggak asik Buang-buang juga uang. kan. Aku mau cerita kali ini kan. Jadi pertengahan tahun 2020 itu aku pergi ke Bondo, ke Jepara, pantai Bondo namanya. Buat yang belum tahu, itu terkenalnya dengan nama Pantai Ombak Mati. Ombaknya tenang, enggak buru-buru Ya, aman mas. jadi ombaknya itu relatif tenang dan stabil kan. Jadi Masih bisa lah buat ribuan warga yang aman gitu kan. betul banget. Jadi di pertengahan tahun 2020 itu aku kan jalan-jalan ke Jepara kan, rencana buat syuting, buat konten lagi karena udah lama nggak ngupload juga. Hampir 1 tahun Betul sekali. mati Terus suri. ini rekaman lagi guys, tapi ini videonya udah lama sih sebenarnya, belum sempat diproses juga. Terus kita bahasnya di sini aja di tahun 2021. Nah, jadi waktu pertengahan 2020 ya, Agustus kalau nggak salah, itu saya ke Pantai Bondo yang ada di Jepara. Jadi kira-kira waktunya itu sekitar 2 jam perjalanan dari Kudus. Itu kalau nggak macet ya. Kalau macet ya bisa lebih gitu. Ya betul. Apalagi Pantai Bondo ini kan jauh ya tempatnya. Sama pantai apa tuh, Teluk Awur. Iya, terlalu awal juga jauh. Itu dari Teluk Awur itu masih jauh lagi guys. Setelah sampai di sana, di gerbang tuh ada yang itu loh, apa yang petugas. Juga yang narik artis itu. Enggak di Pantai Bondo sih gratis ya, jadi kita masuk aja. Cuman di gerbangnya tuh ada kayak entah itu orang bisa atau mungkin disuruh sama pemerintah gitu kan, Kayak penjaga gitu ya. ya kayak penjaga gerbang, terus disuruh ngeluarin KTP. Nah berhubung saya dari luar kota, KTP saya disita untuk bisa masuk ke Pantai Bondo. Sebabnya bukan disita sih, udah Buat jaminan aja gitu. ya kayak jaminan gitu. Dan dikasih waktu cuma 1 jam buat itu mereview atau Berwisata lah di sana. ya kayak menikmati Pantai Bondo. Itu dikasih waktu cuma 1 jam aja gitu. Dan di situ saya oke nggak apa-apa gitu, yang penting 1 jam kan, tapi katanya setengah jam. Nah berhubung saya udah capek-capek udah jauh-jauh gitu kan, terus si petugas ini kayak Kasihan. ibaratnya kayak Kamu udah ngeluarin bensin banyak nih nak. Lama-lama nggak apa-apa. jadi dikasih waktu 1 jam gitu untuk berwisata sana. Dan katanya sih di pantai itu sebenarnya aja itu udah enak gitu kan, nggak usah lama-lama juga, yang penting bisa berwisata, bila nggak ada salah gitu kan. Kalau itu sih relatif ya. Beda-beda orang beda waktu nikmatin dia. Nah ketika sudah di pantai itu, dari gerbang menuju ke pantai itu ada jalannya lagi guys. Jadi sekitar 3 menitan baru sampai ke pantai. 3 atau 2 menitan lah sampai ke pantai. Ya, intinya deket lah dari gerbang. Jadi di situ aku kaget, sepi banget, tidak ada pengunjung gitu. Kayak hati dulu. Sepi dong. Nah di
situ kan nggak ada orang ya, jadi suasana sepi, terus ya tenang gitu, kalau sesuai dengan namanya ombak mati kan, jadi ombaknya kan tenang banget. Nggak ombak tenang ya. Nah, ya entah kenapa disebut ombak mati kan, Nggak tahu, mungkin Dion pusat. tapi sebenarnya tetap ada ombaknya sih, namanya juga pantai kan. Nah, Kalau nggak ada ombaknya namanya padu. betul banget. Benar sekali. Nah, ketika berada di pantai kan nggak ada orang kan sama sekali, ya ada cuma penjual nasi, warung, terus yang mungkin yang daerah dekat-dekat situ kan Warganya ya paling 1 atau 2 orang ada di situ. Dan sepi banget emang. Di pantai itu kan kayak ada gazebo gitu kan, rumah-rumahan gitu lah. itu nggak ada orangnya sama sekali. Betul mas sendiri dong. Iya, kayak sepi banget ini aku kayak mikir, ini sebenarnya boleh di sini nggak sih? Soalnya nggak ada orang, takutnya nggak boleh, masih ditutup gitu kan. Tapi kok diizinkan masuk gitu. Tapi cuma 1 jam, Masih dibatasi lah. ya mungkin ada pembatasan orang sih, atau mungkin yang udah jauh-jauh ke sini terus tahu ada kebutuhan kan, terus nggak jadi gitu. Mungkin aja kayak gitu kan, jadi bisa aja sih. Pantainya itu relatif sepi dan tenang sih. Jadi di situ saya cuma menikmati waktu yang sebentar, 1 jam itu buat main air, terus ya jalan-jalan di tepi pantai gitu sih. Dan awalnya sih pengen makan, cuma karena waktunya mepet dulu. Oh iya. Jadi takutnya nggak sempat lebih 1 jam kan, jadi itu dicatat di buku. Kayak buku nikah. Iya, dicatat. Terus kalau misal lebih dari 1 jam itu KTP-nya Sita gitu. ditaruh di balai desa. Jadi nanti ngambilnya urusan sama desa. Ribet ya. Jadi malah ribet. Jadi kepikiran pengen makan, cuma nggak jadi aja. Nah, yang menarik dari Pantai Bolo ini tuh pantainya bersih. Masih belum terjebak banget gitu loh. Iya. Masih dijaga kebersihan. Kalau dibandingkan pantai-pantai yang ada di Jepara yang pernah aku kunjungi sebelumnya, itu Pantai Bolo ini relatif Masih bersih. Nah, pasirnya pun bagus, Putih-putih. ya nyaman sih. Aku berwisata di Pantai Bolo itu enak banget. Tapi lumayan enak sih kan, soalnya nggak terlalu rame, jadi kita nikmatin ini kan enak gitu, nggak rebutan. Kadang kan kalau di pantai gitu banyak orang, ada lewat baru enak makan, lihat pantai ada yang berak di situ. Kan nggak enak. Ya gak enak banget kan. Anak kecil biasanya kalau gitu, kalau kayak gitu kencing lah, itu kan jadi pantai. Ya ampun. Emang mikirnya waterboom. Kalau waterboom gitu kencing nggak apa-apa, ya aman di situ. Tapi dulu saya sering sih kayak gitu. Pas kecil loh, Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Jadi kalian jangan buat tergum karena kalian itu mandi kencing. Nah. Tahu. Tapi kayak orang-orang nggak sadar gitu, maksudnya lebih masih asik aja gitu kan, nggak kerasa. Karena tempatnya juga enak, nyaman gitu kan. Jadi kalau ada orang kencing ya nggak tahu. Ya kita nikmati aja gitu, berenang aja. Memang kayak gitu kita udah tahu kan, itu bukan rahasia umum lagi gitu. Positif thinking aja. Oh iya, di Jepara sih sebenarnya banyak pantai-pantai ya. Iya banyak, ada kayaknya ya pantai Pailos, terus pantai Kartini, Nah. pantai Bandengan, terus Iya. pantai Bondo itu tadi. Ada Teluk Awur juga. Iya Teluk Awur. Tapi pantai Bondo itu lebih bersih lah. Yang aku tahu ya, pantai yang masih bersih itu pantai Bondo, terus ada pantai Pailos juga. Masih bersih lah, masih relatif bersih dari pantai yang lain. Mantap. Jadi itu rekomendasi pantai yang ada di Jepara. Cuma satu pengingat, bensinnya Ya. Nah, buat yang kalian dari luar kota harus siap bensin. harus siapin. Tapi yang rumahnya dekat-dekat Jepara sih Masih deket bisa ya. lah. Dan minimal PP itu 2 liter lah. Oh iya, sekitar 2 literan buat yang motornya boros. Kalau yang motornya irit sih, ya Ya nggak tahu, nggak tahu. Kita motornya boros semua. nah kan Jepara kan dekat laut kan, dan terkenalnya emang pantainya Dari lautnya. kan berbatasan gitu sama laut, jadi banyak pantai-pantai.
Tapi di Jepara pun juga ada peninggalan sejarah kan, kayak benteng Portugis itu loh, tahu kan? Saya belum pernah ke situ tapi Tapi kayaknya ada sih, itu peninggalan zaman Belanda, Portugis gitu. udah lama. Mungkin kita suatu saat pengen ke situ sih, tapi nggak tahu juga kapan ya, karena ini masih kondisi corona juga, masih Simpang siur peraturannya lah. Kita masih nggak tahu. disuruh di rumah aja. Terus ya emang kayak gini, kita bahasnya di rumah gitu. Videonya belakang. Yang penting kan ngambil video dulu. Nah itu yang penting kita ambil video dulu, habis itu kita review di sini gitu. Jadi Anda berwisata di rumah, enak kan? Enak, nanti tinggal nikmatin videonya aja. Jadi motivasi kalian jangan berwisata. Kita ambil video dulu, nikmatin. Nah, pintar. Nah terus apa lagi Cok? Jepara itu Banyak sih tempatnya, cuma ya emang agak jauh dari kota-kota lain. kalau yang Pantai Kartini itu ada museum Kartini kan? Ada patung bulusnya besar banget juga. Oh ada patung dulu, sama baru tahu. Masa baru kan? Iya, Kan dari dulu itu ada. soalnya aku belum pernah ke Pantai Kartini sih, cuma pernah lewat aja, nggak pernah wisata ke sana langsung gitu. Kayak si dia dong, cuma lewat tapi masih ada tempatnya. Ya, mantap. Nah terus aku tuh kepo gitu sama Jepara. Jepara itu kan terkenal sama kota ukir gitu. Iya, betul. Banyak yang mungkin di sana. Jadi aku pas ke Pantai Bolu itu kan lewat jalan-jalan, itu di samping kanan kiri jalan itu banyak sekali ukiran-ukiran kayak meja, kursi, terus kayak patung-patung gitu, bagus banget sih. Itu emang orang Jepara suka ukir atau gimana sih? Ya emang tradisinya dari dulu ya, mungkin karena di Jepara kan nggak bisa ngandelin sama nelayan terus. Jadi coba manfaatin bahan-bahan yang ada di sana aja. Kayak kayu. Ya kayu, terus rotan juga ada. Tapi kreatif sih, orang Jepara tuh kreatif, bisa bikin ukiran gitu. Temenku juga ada sih yang bapaknya pengrajin ukir, biasanya juga di Jepara juga. Dan dia pernah cerita gitu kalau dia ambil kayunya tuh dari luar, dari kota-kota luar kan, terus ya Olah di situ. yang bagus-bagus. Intinya bisa mengolah suatu Bahan yang sekiranya nggak kepake gitu terus diubah jadi yang unik gitu lah, bernilai guna, bernilai jual. Nah itu saya sangat mengapresiasi sekali gitu. Itu bisa menjadi sebuah Motivasi lah, patokan orang smart people. yang penting kita belajar dulu, belajar terus ditekuni, terus ya seiring berjalannya dia waktu kan bisa jadi uang juga. lumayan itu mahal. Soalnya kan ukiran kan juga mahal sih kalau jual, Ya mahal banget malah, tergantung tingkat kesulitannya juga. sama bahan kayunya biasanya. Kalau semakin kayunya lebih Bagus. awet, Makin mahal, makin tinggi belinya. apalagi ukirannya ada yang lebih detail, lebih susah, itu juga bisa ngaruh. mahal. Bangga sih sebenarnya Sama sama orang Kudus ya. iya aku Kudus saya orang Jepara malah nggak tahu sama sekali. Sungguh bodoh ya saya. oh Kenapa saya membodohkan diri sendiri? nggak tahu. Sungguh tidak terperi ke dirian. Nah mungkin karena kamu kan orang Jepara daerah pegunungan ya. Iya, rumahku kan daerah gunung jadi nggak terlalu tahu lah sama yang pantai-pantai gitu. Jarang jalan-jalan juga kalau aku ya pribadi. Tapi rumah kamu dekat itu kan Bukit. Iya, Bukit Serni. Oh Serni. Bukit Serni, ya aku kemarin pernah ke situ sih. Bukitnya banyak pinus-pinusnya. Iya, baunya juga enak tuh, biji-biji pinus. Nah, cuman nggak lama sih aku sih, cuma nongkrong-nongkrong doang kan. Kalau di Serni nggak ada pembatasan kayak di pantai gitu, masih bisa berapa jam di situ terserah sama pengunjungnya. Kalau di Pantai Gondo kan dibatasi 1 jam tuh, karena mungkin ya itu dulu ya, mungkin yang- sekarang bisa beda lagi gitu. Itu pun yang dari luar kota juga, yang dari Dari Jepara enggak dibatasi, Masih aman masih ya. aman.
bisa tiduran buat rumah di situ juga bisa. Bisa buat itu menara pantai. Wah, menara pantai. Ya, menara apa? Menara pasir. Nah, itu. Menara pantai. Oh, menara Anda mau pantai. menjaga pantai. Gak lari dong. Kocak. Oh iya, tadi bahas sampai mana? Oh iya, sampai Serni ya. Iya. Kemarin Serni itu ada tiket masuknya siapa? 5.000. 5.000 kalau orang luar, tapi kalau orang daerah situ mah gratis gitu. Masuk Oh. langsung plung. Oh enak dong. Iya tuh. Gak usah bayar. Bilang aja, saya anak sini. Oh, jadi harus ngomong gitu ya? Iya, kalau bilang gitu ya pasti. Saya jadi ya kapan-kapan lah aku nyoba gitu, orang sini gitu. Siapa tahu gratis dong. Ya nggak pasti suruh bayar lah. Paling tanyain RT aja gitu. Oh, RT-mu siapa? oh jadi harus tahu RT-nya, ngajak gitu. Yang buat pengen ke Serni. Bisa itu. Cuma satu tambahan lagi ya, kalau kesini jangan sendirian. Kasihan lihat orang pacaran banyak. Oh iya. Aku pas ke situ juga banyak orang pacaran di sini ya. Tapi tempatnya adem, terus nyaman sih, nggak terlalu panas. Iya, dan di situ tuh kayak nyaman banget sih. Pemandangannya juga bagus-bagus sih Iya. menurutku. Di situ juga banyak jual juga. Jadi misal kita lapar, kita bisa makan, bisa beli juga. Harganya pun juga masih murah sih. Relatif murah lah kan, masih agak desa. Kalau udah di pantai mah biasanya naiknya tinggi. Biasanya kalau di tempat-tempat yang rame itu kan harganya lebih dinaikin kan. Iya, popnya aja 8.000. Oh my god. Kita beli aja di sini 3.000 buat sendiri. Buat sendiri. Lebih untung di rumah dong. Tapi suasananya beda. Iya. Kita makan mie sambil Lihat pantai kan lebih enak. Daripada makan mie lihat mantan. Oh. Tidak bisa dong. Itu enggak sih, maksudnya bikin sakit hati. Iya, enggak enak sama sekali. Enggak nyaman. Malah nanti kehilangan nafsu makan dong. Iya. Nggak jadi makan mie. Rugi dong jatuh. Iya. Tentang mantan itu jahat Ini masa lalu guys. Nggak usah dipikirin. aman. Yang penting mikirin masa depan aja. Mungkin belum cocok atau mungkin belum jodohnya kan bisa. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih bagus dari dia. Iya, bisa aja. Tapi kok kita bahasnya melebar. Nggak apa-apa. Ke pantai loh, pantai gunung. Kok sekarang mantan? Ya kan ini bebas guys. Iya bebas sih, tapi kan kayak kamu naik jurusan Semarang, tapi kamu turunnya di Kudus. Kan tol ini namanya. Gak apa-apa. Oke, kita kembali ke pembahasan tempat wisata ya. Ke topik lah. Ke topik. Nah, ngomong masalah Jepara kan, itu identik dengan Ibu Kartini. Iya ibu Kartini. Itu kayaknya emang dia Emang di situ kan lahirnya di situ. lahirnya di situ Jepara, terus memperjuangkan hak wanita kan, sehingga bisa setara sama laki-laki di Indonesia. Kayaknya derajat dulu aku pernah dapat cerita sih kalau anak cewek itu nggak boleh sekolah, harus di rumah. Kayaknya ngulek lah, kayak masak gitu. Terus kalau nikah ya emang disuruh di rumah aja. Nah, dengan jasa Ibu Kartini itu akhirnya para cewek-cewek ini bisa sekolah, terus bisa bekerja, bisa berkarya. Berterima kasih lah pada Ibu Kartini, karena kalau tidak ada Anda tidak bisa dapat pacar di sekolah. Itu quotes dari saya. Nah, iya. Jadi emang Jepara banyak gitu lah Ibu Kartini, buat Jepara, buat wanita Indonesia juga lah. memotivasi, ya, membangkitkan semangat jiwa para wanita biar nggak kalah sama laki-laki. Wanita itu strong loh. Apalagi kalau debat, wah strong. Apalagi kalau yang naik motor, sen Wah. kanan belok kiri itu kuat banget. Kadang nggak sen belok loh, mantep tuh. Nah itu nggak usah diajak debat lah. Pasti kita kalah. Kamu coba pasti kalah, gak bisa menang. Hampir kebanyakan wanita di luar kota juga gitu. Kadang jalan berhenti. Oh iya. Aku pernah berapa kali itu nemuin kayak gitu. Apalagi pas perjalanan ke Jepara mungkin banyak dong. Banyak banget. Kadang ada ibu-ibu gitu kan naik motor pas perjalanan ke Jepara gitu ke pantainya naik motor, dia di tengah nggak mau ke pinggir. Oh my god. Itu ya aman, terus dia nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kan kita masih bisa klakson tuh. Nah, kalau yang lewat baju hitam gimana? Dipijat malah nggak klakson, rudal gitu. tapi aku pernah lihat video kan, itu ada ibu mau belok gitu. Itu dia
apa di remnya itu di tengah gitu, terus di belakang tuh ada truk kan, truknya tuh oleng gitu. Jadi demi menghindari ibu-ibu itu Overpower sekali ya. iya, jadi yang oleng malah truknya gitu. Jadi apa ini bisa menjadi pelajaran lah buat ibu-ibu kalau misal Naik motor, tolong berperi ke motoran ya. iya, jangan, maksudnya harus tahu lah kondisinya. Saya tahu ibu itu raja jalanan, tapi jangan kayak raja sendiri di situ. Itu membahayakan pengendara motor yang lain ya. Kalau ibu mati kan nggak lucu di sana. Ya, jadi harus lebih hati-hati. Ya, hati aja. Mungkin info apa ya, ini saran dari aku sih sebenarnya, ibu-ibu kan emang yang boleh naik motor kan itu kan harusnya cowok kan. Nah ibu-ibu ini harusnya boncengin gitu sama anaknya atau suaminya Kalau bisa, kalau memungkinkan ya. kalau memungkinkan harus kayak gitu biar lebih aman kan. Kalau misal terpaksa ya bolehlah sendiri gitu, tapi harus hati-hati, jangan sampai menyalahkan diri sendiri maupun pengendara lain. Nah, Jadi buat teman-teman yang mau traveler ke tempat-tempat jauh ya harus waspada juga. intinya harus hati-hati diri sendiri. Iya. Kita nggak mungkin nyalahin orang-orang lain, yang penting kita Taat aturan lalu lintas lah. jangan ugal-ugalan, jangan proses lalu lintas juga. Oh iya, Kudus kemarin udah dipasangin CCTV sih sebenarnya. Di Jepara juga beberapa udah, tapi kebanyakan ya emang gitu. Tapi masih banyak sih pengendara-pengendara yang kurang fokus. Kan mikir mereka, wah nggak ada yang lihat. Padahal ada CCTV-nya. Ya, Anda ada mata melihat di situ, walaupun tidak secara langsung dong. Katanya tuh kalau dapat denda sih, ya kan? Iya, Katanya. kasih surat tilang ke rumah. Oh, jadi nanti Katanya sih gitu, tapi nggak pernah ketilang sih, alhamdulillah. pernah terobos gak sih? Kalau dulu ya jujur pernah, tapi sekarang udah lebih taat berlalu lintas, jadi aman lah. Tapi kadang juga kalau lampu merah gitu kan, terus udah kuning, udah ngegas semua tuh. Padahal nggak boleh seharusnya, kan harus hijau dulu. Iya, harus nunggu hijau kan. Tapi biasanya baru hijau langsung ada klakson tin. Iya, itu tuh namanya orang nggak sabar. Anda tahu orang ngegas apa enggak kan ada proses, nggak mungkin ngeng gitu. Iya, itu kayak gak enak banget gitu di telinga kan. Iya, apalagi kalau kita lagi travel keluar kota gitu, tin, hei mata Anda di mana? Saya lagi ngegas. Dan gak enak sih ya emang. Iya. Kan aku di depan, udah lampu udah hijau dong, Udah siap-siap dong. siap-siap. Tiba-tiba di belakang udah tin gitu, nggak sabar dia. Karena kita juga jalan, nggak mungkin kita tiduran di situ. Jadi harus sabar sih, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya Main hakim sendiri, nggak boleh. harus sabar karena proses, nggak bisa langsung jalan gitu. Kan harus naikin pedal dulu kan. Iya, kalau kopling, Kopling lah itu. kalau pakai motor bergigi, Kalau matic sih tinggal gas aja. enak. Nah, sampai mana tadi? Sampai basi Kita melebar tuh ya. Traveler, ibu-ibu, mantan, wow, sungguh nyambung. Gak apa-apa guys, ini podcast kita tuh ya emang kayak gini, Santai aja. seru-seruan aja gitu, biar buat yang lagi gabut di rumah, lagi tiduran, terus dengerin podcast kita, siapa tahu bisa Membuat Anda jadi tidak beban keluarga lagi. bisa memotivasi, bisa memberikan Penilaian lah secara nggak langsung. dampak positif, gitu. Bisa bermanfaat lah. Nah tadi kan kita udah bahas pantai ya di Jepara. Itu Pantai Bondo. Pantai Bondo itu kan bersih, terus adem, banyak pohon. Nah, Pasirnya juga enak dilihat gitu. putih bersih, terus banyak gazebo-nya juga. Jadi misal kita Mau istirahat bisa itu di situ. bisa berteduh di situ. Pohon-pohonnya juga yang di pinggir-pinggir indah. Adem sih. Tapi kalau di tengah kan emang panas karena aku datangnya siang-siang. Iya. Dari dulu hukum fisika yang panas. Wait a minute. Who are you? Nah, terus pantainya juga bagus, Bersih. Nyaman juga, ada tempat istirahat. Ini rekomendasi sih. Iya. Kita nggak maksa kok. Masa saya harus maksa Anda? Anda harus ke sana. Kalau Anda tidak ke sana, saya santet. Anda kan tidak. Itu nggak boleh sih. Menyarankan saja. Tempatnya enak kok. Buat referensi, misal kalian pengen wisata ke Jepara kan. Nah ini ada salah satu tempat wisata pantai yang memang benar-benar nyaman. Salah satunya Pantai Bondo. Bisa ngajak keluarga kan ke sana. Ya sama anak-anak, sama teman-teman juga.
yang masih sekolah kan sama teman-teman. Iya. Tapi ingat harus punya SIM dulu baru bisa. Iya, karena itu keselamatan. Kalau Anda ditabrak orang, kan nanti tidak bisa disalahkan kalau nggak punya SIM. Iya, harus punya. Kok kebalik ya? Kan seharusnya yang disalahkan yang nggak punya SIM. Kalau punya SIM aman lah. Aman. Dahulukan keselamatan sebelum Anda travel kemana-mana. Iya. Kalau misal belum punya SIM kan bisa bonceng sama yang lebih tua yang udah punya SIM. Dan gitu aja sih Pembahasan dari kita. Buat teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.